mati bu. Mati wajib mandi kan? Hah? Tapi dimandiin ya, jangan mandi sendiri kalau mati ya. Kalau mati mandi sendiri, yang hadiah mampir semua. Loh. Takut? Emang gak mau mati? Hah? Harusnya paham tuh semuanya. Bukan kita praktek saja, bukan kita belajar saja, tapi langsung kita maksudnya mempraktekkan dengan jenazah yang benaran ya. Tapi kalau belum terbiasa emang takut tuh ya. Padahal kita juga semuanya mau kullu nafsin dha'iqatul. Jadi kemarin udah sampai mandi ya Bu ya? Ya. Kalau yang gila wajib mandi gak Bu? Hah? Kalau sehat? Wajib. Kemudian ada lagi yang mu'alaf. Mu'alaf masuk muslim. Wajib mandi gak? Wajib. Wajib mandi ya. Kalau mu'alaf, bahkan di situ barangkali ada mengerjakan hadas-hadas yang lain ya. Makanya begitu masuk syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, di situ termasuk adalah setelah menyaksikan bersyahadat ya, aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka di situ ada kewajiban mandi. Itu ya Bu ya. Kemarin fardu mandi dan yang mewajibkan mandi ya Bu ya. Itu udah ada sunnahnya lagi. Mandi sunnah itu termasuk adalah mandi sunnah di hari Jumat bagi laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat itu sunnah Bu ya. Itu paham Bu, paham? Jadi yang wajib mandi hadas, kemudian haid, nifas, wiladah, mati. Matinya jangan sampai lihat saya. Mati Ustaz. Kemudian wajibnya itu wajib mandi. Kalau di dalam kitab ini bahkan Bu ada 3. Tapi biasanya umumnya yang pertama niat, yang kedua membasahi seluruh tubuh dengan air. Tapi kalau di dalam kitab ini itu jadi 3. Yang pertama niat, yang kedua yaitu menghilangkan najis. Barangkali ada darah, barangkali ada kotoran yang lain. Kalau kata di sini mah hilangkan terlebih dahulu, ya. Kemudian membasahi dengan seluruh tubuh dengan air. Itu termasuk adalah wajib mandi. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam pelajaran sunnah mandi. Sunnah mandinya apa aja Bu? Udah paham Bu? Sunnah mandi? Sunnah mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanuhu qoblahu wa ibrarul yadi alal jasadi wal mualatu wa taqdimul yumna alal yusra. Wa sunanuhu, sunnah di dalam mandi. Tadi wajibnya yang sudah dipelajari, sekarang yang sama-sama tadi kita baca adalah sunnah mandi. Jadi sunnah mandi itu yang pertama membaca bismillah. Itu makanya sebelum niat biasanya baca bismillahirrahmanirrahim. Gimana mandinya biasanya kamar mandi apa di luar kamar mandi? Kamar mandi dong ya. Nah ini baca bismillahnya gimana? Di situ nggak usah kita lapuskan, karena kata tadi masuk saja ke dalam kamar mandi membaca Allah ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi dalam hati aja ya Bu ya. Jadi baca bismillah dalam hati gitu ya. Kemudian
wa ghuslul yadaini. Yang kedua sunnah sebelum mandi yaitu mencuci kedua tangan. Pakai wadah, kalau wadah airnya itu baskom atau tong atau yang lainnya, jolang dan lain-lain. Kalau ditaruh di bawah, ini airnya belum kena mutanajis. Tapi kalau begitu disiduk, Bu, dikeatasin, ya, nyiprat lagi ke sini, maka ini air langsung otomatis menjadi mutana. Sah nggak dipakai mandi? Ya, makanya ini harus hati-hati ya. Makanya kalau mandi besar pakai shower aja tuh. Ya, pasang semuanya shower. Ya. Atau kalau nggak ada shower pakai selang aja semeter. Ya, semprotin. Kayak nyiram. Gitu. Itu lebih enaknya Begitu kalau pakai airnya dari keran, langsung niat nawaitu gusla anjamil badani akbari pardo lillahi ta'ala. Begitu kita gejurkan air di kepala, niat aku mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, langsung basahin semua, itu langsung jadi. Jadi ya, Bu. Terus Yang ketiga, yang pertama membaca bismillah, yang kedua membaca kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Yang ketiga yaitu sunnah wudhu. Jadi sebelum mandi sunnahnya adalah wudhu dulu. Jadi sebelum mandi besar wudhu dulu. Wudhunya seperti wudhu biasa. Yang dimaksud seperti biasa itu seperti wudhunya sholat, sekalipun hadasnya belum hilang. Karena menurut dalam hadis yang didapat di qauli Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kana Rasulullah idza tasala minal zinabah tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah. Ini li rawahu lil Syaikhan, ya, yang meriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Kata Siti Aisyah, aku, ya, melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan mandi hadas besar, beliau berwudu seperti wudunya sholat. Itu, Bu, ya, mandi sholat, wudu sholat, kemudian baginda Nabi langsung langsung mandi. Tapi menurut dalam riwayat lain, termasuk yang diriwayatkan hadis Maimunah, ya, Maimunah anna Rasulullah kana yu'akhiru ghuslal qadamain, rawahu Bukhari. Katanya mencuci kedua kaki, kan kalau kita biasa mandi itu kalau wudhu itu yang terakhir apa, Bu? cuci kedua kaki sampai mata kaki. Tetapi menurut dalam hadis Maimunah, baginda Nabi mandinya itu wudhunya dulu, pas wudhu nggak dikelarkan mencuci kaki, tapi setelah mandi baru mencuci kaki. Paham, Bu? Paham? Yang pertama membaca bismillah, yang kedua mencuci kedua tangan, yang ketiga wudhu dulu sebelum mandi, yang keempat sunnahnya dalam mandi besar imrarul yad alal jasad. Imrarul yad itu mengikuti perjalanan air dengan tangan kiri. Jadi kayak mandi, Bu, diginiin, Bu. Jadi tangan kita ngikutin terus, ya. Guyuran air di mana nih kerannya? Barangkali takut Ada yang tidak basah. Itu ya, Bu, ya. Bahkan kata di sini wa imrarul yad alal jasad wal mualatu, dan terus menerus wa taqdimul yumna alal yusra, dan mendahulukan selalu yang kanan dulu. Ini udah sama kayak ibu mandinya begitu ya, Bu, ya. Insya Allah kalau sudah sesuai dengan fikihnya, berarti kita udah sesuai dengan ilmu yang wajib dan yang sunnah. Ini masih bab mandi aja, Bu, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu pada rajin mandinya, ya. Tiap hari, Pak Ustaz. Tiap hari, ya.
Soalnya ada katanya ada yang seminggu sekali mati. Iya Bu. Kasihan yang gak ada air Bu. Kita mau begitu mati lampu aja kan, pumpnya mati, kayaknya tersiksa ya Bu ya. Tapi kalau kita mah nggak tersiksa, kita nyemplung aja di danau. Ya, mati bahwa mati ini adalah bagian daripada sebelum melaksanakan sholat, karena sholat termasuk adalah harus bersih dari hadas besar atau hadas kecil. Apabila kita sholat tidak bersih atau dari hadas kecil hadas besarnya atau masih memiliki hadas, maka sholat kita apa Bu? Haram. Berarti orang gak sholat orang sholat pun kalau tak tahu ilmunya tetap dosa ya. Orang sholat tapi dapat dosa. Na'udzubillah subhanallah min dzalik. Apakah ada pertanyaan dulu Bu sebelum kita akhiri? Ada ya. Jadi di malam Jumat ini termasuk malam yang diijabah oleh Allah. Ya, bahkan menurut Imam Syafi'i ada 5 malam yang diijabah Bu. Di antaranya malam 1 Rajab, yang kedua malam Nisfu Saban nih. Makanya malam Nisfu Saban, yuk kita berbondong-bondong, berame-rame, kita memakmurkan malam Nisfu Saban. Tujuannya tidak lain adalah untuk berdoa supaya kesalahan kita, dosa kita yang telah kita lalui diampuni oleh Allah Subhanahu. Biasa ngadain di mana Bu Nisfu Saban Bu? Masjid ya. Hadir? Insya Allah. Yang tidak berhalangan kita bersama-sama hadir di masjid, karena termasuk di malam Nisfu Saban itu malam yang diijabah. Ya, kata Imam Syafi'i, malam yang diijabah. Apalagi nih insya Allah di malam Nisfu Saban tahun ini akan bertepatan plus Bu. Plusnya karena malam Jumat malam yang diijabah, kemudian malam Nisfu Saban malam yang diijabah. Ya, kata Imam Syafi'i ada 5 malam: malam 1 Rajab, malam Nisfu Saban, malam Jumat. Malam Jumat itu terus berulang-ulang setiap malam Jumat, kemudian malam Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan hidayah untuk memakmurkan malam Nisfu Saban, yaitu intinya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut keterangan Bu, di bulan Rajab kita membersihkan diri kita melalui istighfar dan yang lain-lainnya. Di bulan Saban membersihkan hati kita. Membersihkan hati itu melalui islah dan yang lain-lainnya. Di bulan Ramadan baru adalah membersihkan jiwa kita dan memanen hasil ibadah-ibadah kita. Karena itu makanya dalam doa Allahumma barik lana jazawasa wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang diistiqomahkan di dalam majlis taib sampai akhir hayat kita Bu. Karena orang yang hadir di majlis taib, kata baginda Rasul, mempermudah jalan menuju surganya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dijadikan penghuni surganya Allah. Allah hadirinnya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana li walidayna wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ij'al awsisawfa maqrana min al-Qur'anil azim wa mahalana min qawli la ilaha illallah wa ma sabana min qawli subhanallah wa ma salainahu wa salamnahu hadiyatan wa silatan ila hati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi usban ila ruhi aimati arba'ah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Usman ila ruhi Syaikhul Qadir Jilani Susan ila ruhi Abi Hasan Qadiri Susan ila ruhi Syekhina Syekhina Susan ila ruhi awliya kiram minal masjid ila maghrib Rasulullah wa qur'u wa zurriyyatihi wa ali baitihi Ali silsilatihim wa yula darajati ma'adalai nabi barakatihim khususan ila ruhi abaina wa umati amatina wa zadati zadatina khususan ila ruhi almarhumah para jamaah biazal majlis dan ila ruhi almarhumah sahibul hadas dan ila ruhi almarhumah bezal qaryah bezal balad dan ila ruhi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna wa la taftina badahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'alhu qariniran ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil hayyina wa mayyitina wa sabirina wa kabirina. Allahumma ighfir hajatina wa sahibil hajat hajat dunya wal akhirah hajat din wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbil Mustafa bima qasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bima qasidana waghfir lana ma madha Mustafa Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita bersama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.